Presiden Joko Widodo tiba di Jerman untuk memulai kunjungan kenegaraan ke 4 negara, memenuhi undangan pertemuan tingkat tinggi KTT G7. Presiden juga akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Presiden Jokowi disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang tinggal di Jerman. Mereka menanti kedatangan rombongan Presiden. Setelah pertemuan tingkat tinggi G7, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Warsawa, Polandia, guna melanjutkan perjalanan ke Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab. Sekitar 18.000 polisi Jerman dikerahkan untuk pengamanan jalannya pertemuan tingkat tinggi G7 di Istana Elmau, Bayern, Jerman. Kita akan menghubungi reporter TV One Miranti Hirschman yang saat ini sudah ada di Jerman untuk mengetahui bagaimana kegiatan Presiden Joko Widodo hari ini di sana. Miranti. Selamat petang, pemirsa TV One. Presiden Joko Widodo hari ini memulai kegiatan dengan berangkat menuju Istana Elmau sekitar pukul 9.30 waktu setempat dengan menggunakan helikopter milik militer Jerman atau Bundeswehr, yaitu jenis helikopter dengan jenis Sikorsky yang di dalam perjalanan tersebut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hari ini jadwalnya Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan 7 pemimpin yang tergabung dalam negara-negara G7 dan juga akan melakukan 5 pertemuan bilateral, yaitu antara lain dengan Kanselir Olaf Scholz, Jerman, kemudian juga bertemu dengan Presiden Prancis Macron dan juga Presiden Kanada, dilanjutkan dengan Presiden India Modi dan juga Presiden Senegal. Bagaimana dan apa yang dibicarakan dalam pembicaraan tersebut akan kita ketahui dari press briefing yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah acara tersebut berlangsung. Jakarta. Iya, Miranti, lalu langkah ataupun jadwal selanjutnya dari Presiden Joko Widodo, apa kemudian yang akan terutama berangkat menuju ke Rusia, Ukraina? Pasca pembicaraan tersebut dijadwalkan Presiden Joko Widodo, Ibu Negara dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Kiev, Ukraina dengan pertama melewati Polandia, kemungkinan besar di kota Warsaw, dan dari situ perjalanan akan dilanjutkan dengan kereta api. Seperti halnya yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin Eropa seperti Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang juga telah menemui Presiden Ukraina beberapa waktu yang lalu. Mereka juga mendatangi atau mengunjungi Kiev dengan menggunakan kereta api dari Polandia. Tentu saja perjalanan melalui jalan darat ini memang tentunya akan lebih lama dibandingkan dengan kereta api, dan juga untuk menggunakan pesawat tampaknya saat ini tidak memungkinkan dengan alasan keamanan. Ya, Miranti, selain mengunjungi Ukraina, Presiden juga rencana akan mengunjungi Rusia. Betul seperti itu? Kita bisa tahu, mungkin dapat gambaran apa rencana agenda yang akan dilakukan Presiden baik itu di Ukraina dan juga di Rusia ketika tiba di kedua negara tersebut? Ya, kita ketahui misi Presiden Jokowi untuk mengunjungi Ukraina dan Rusia merupakan sebuah misi yang berat dan memiliki target yang berat pula. Tentu saja salah satu target yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga negara-negara G20 adalah membawa pesan perdamaian bagi kedua negara. Tetapi apa detail dari pertemuan tersebut atau agenda yang akan dibicarakan Presiden Joko Widodo tentu saja akan dipaparkan nanti oleh Presiden sendiri atau Menteri Luar Negeri. Kita masih menunggu press briefing dari pihak istana.
Miranti Hirschman, informasi langsung dari Jerman.